Orang Kreo ramah-ramah, baik hati dan juga tidak sombong. Nih, ada sedikit cerita nih atau pembedahan. Cuman akurasinya belum terlalu benar atau belum tentu iya atau belum tentu tidak. Karena Kreo Kreo ini asal mula nama Kreo itu yang dijadikan di daerah Tangerang itu banyak banyak kisah atau banyak cerita tentang pemberian nama Kreo, daerah Kreo itu. Ada yang bilang dahulu itu Kreo identik dengan burung ruak-ruak padi yang selalu bunyi kreo kreo kreo. Nah, itu namanya juga cerita atau cerita rakyat ya, atau masyarakat sekitar gitu. Nah, mungkin iya kreo itu diambil dari nama atau suara burung ruak-ruak padi. Ada lagi tuh kayak puhun atau tanaman kecil, ada namanya tanaman kreo. Nah, itu juga belum bisa dijadikan patokan bahwa nama daerah Kreo itu diambil dari nama pohon atau tanaman itu sendiri. Itu belum bisa tuh, karena sampai sekarang belum ada yang memastikan asal nama Kreo di daerah Tangerang itu diambil dari kata apa gitu. Sebenarnya dari mana kata Kreo itu ada. Kalau banyak versi dalam pemberian nama Kreo nih. Ada versi yang kayak gini nih, nggak sengaja gue baca lagi itu, gue kebet lagi itu artikel ada yang mengarah kalau Kreo itu adalah diambil atau singkatan itu, atau penggalan kata itu. Kreo itu penggalan kata nih, karena ada letak geografis atau letak daerah itu adanya di perbatasan. Zaman dulu itu Kreo itu adanya di sekarang itu posisinya atau letak geografisnya itu, atau mapping ya kalau bahasa sekarang tuh, bahasa zaman tuh mappingnya tuh ada di tepi, dia tuh ada di tepi perbatasan antara Banten, Tangerang paling ujung, sama DKI Jakarta. Itu ada di tepi, tepat ada di pinggiran itu semacam jalur keluar masuk tuh. Kreo itu jalur keluar masuk. Jalur keluar masuk yang dari Jakarta ke Banten, ke Tangerang. Mungkin dulu di zaman era Kesultanan itu, mungkin tahun 1500-an itu, di era Kesultanan itu Kreo itu kan masuknya kan Banten tuh, masih masuk ke daerah Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, masih dalam bentuk satu provinsi Jawa Barat. Itu tahun 90 ke bawah, itu mungkin sampai 950-an atau 95 ke bawah itu Banten sama Bandung itu masih satu provinsi, masih satu Jawa Barat. Provinsinya dulu Jawa Barat. Kalau sekarang karena ada pemekaran, Tangerang masuk Banten, itu udah masuk provinsi Banten tuh karena pemekaran. Kreo juga adanya kan di Tangerang. Kalau dulu enggak, dulu Kreo masuknya ke Jawa Barat semua itu. Kreo, Tangerang, Ciledug, semua tuh Pesanggerahan, semuanya ke Jawa Barat. Gini nih, yang dimaksud dengan Kreo itu adalah suatu penggalan. Karena kalau lihat dari letak geografisnya atau mapping yang sekarang ada nih, Kreo itu adalah penggalan dari kata kreolisasi, yang dimana artinya adalah tempat perkumpulan atau berkumpul suatu ras, bahasa,
gimana ya jelasnya, pokoknya semuanya ngumpul di situ tuh, peradaban It's tuh, pretty like evenly bahasa tuh distributed, and then campur-campuran kind of adanya just di tap situ, into a ball, adanya throw di it down the wheel, kreolisasi, and then I'm gonna cone dari itu center, so up into budaya a cone, down to a puck, kearifan lokal yang yeah, the bercampur first time I did this, I bercampur unstuck deh tuh the dari clay, but not a semua huge unsur setback, tuh just kind of adanya di situ reset, tuh. kind of throw Mungkin the dulu first half of it, score mungkin the juga edge, karena and then I threw basically the same shape, zamannya and then stacked them on top of each other, masih bentuknya lined up the kesultanan kreo. seams, pulled off Kreo the ikut top, Kesultanan and Banten kind atau of rolled over Kesultanan the Jawa lip of Barat the itu. vase, and Jakarta juga yeah, mungkin I was good to go. dulu bentuknya masih kesultanan. Jayakarta atau apa gitu, daerah Jakarta tuh. Nah, perbatasannya di Kreo tuh, di Kreo. Yang dari Kesultanan Jakarta, yang dari Kesultanan Banten mentoknya di Kreo. Kenapa ada namanya Larangan? Nah, di Kreo tuh kecamatannya kan Larangan. Larangan itu ada kisahnya, di mana hampir terjadinya peperangan. Nah, itu dilarang tuh di daerah Kreo. Dilarang biar nggak jadi perang. Zaman dulu mungkin itu di zaman Kesultanan, itu mungkin zaman Belanda deh. Itu namanya Larangan tuh. Sampai sekarang pun dijadi namanya kecamatan Larangan. Cuman untuk mencari kebenaran yang signifikan, signifikan, memang harus dikupas. Kreo itu luas, itu ceritanya tuh banyak. Jadi memang harus observasi lagi sih. Dengan contoh nih, karena sekarang belum bisa datang ke Kreo, nih lagi ada di Sumatera nih, di Palembang. Mungkin suatu saat gue akan kupas itu sama salah satu tokoh masyarakat tuh yang mungkin dikatakan itu sejarawannya Kreo itu, sama Bang Haji Nurul Hidayat itu orang yang cerdas. Dia bukan cuma cerdas, dia tuh gimana, masih ya cerdas deh, di atas cerdas tuh. Mungkin dia tuh jenius di atas rata-rata kali itu. Kalau untuk sejarawan, file hidup yang sekarang ada di Kreo ya Haji Nurul, Bang Haji Maput. Nah, itu file tuh, masih berbentuk file, cuman bentuknya orang, wujudnya orang. Nah, mereka itu tokoh masyarakat di sana. Salah satu tokoh masyarakat. Nanti suatu saat gue punya rencana tuh untuk ngupas itu. Entah itu benar, entah itu tidak ya. Jadi karena akurasinya belum tepat, atau misalnya belum bisa iya bisa enggak, ada ya itu tadi, Kreo itu dari suara burung ruak-ruak padi, atau Kreo itu dari penggalan kata kreolisasi atau kreol, bahasa itu kreol. Mungkin karena dulu orang nggak bisa ngomong kreol, jadi bilang kreo. Nah, bisa jadi juga itu, dan itu harus ada observasi lebih dalam. Nanti suatu saat kita akan coba tuh ya. Ini sih cuman mempelajari tentang Kreo. Kalau misalnya ada salah kata atau salah ucap atau salah pemikiran atau salah ini, ya mohon dimaklumi ya, karena kan tadi dibilang belum bisa dijadikan patokan untuk suatu kebenaran. Cuman nyerempet bisa.